Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 3J Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas ilmu tafsir dengan anggota 1 Nilna Isma wa Karimah NIM 202111343, 2 Reka Ferdan Rohmah 202111355, 3 Ayu Anggraini 202111372. Di sini kami mencoba untuk menjelaskan mengenai penafsiran dari jihad. Kami di sini mengambil ayat Al-Qur'an, yaitu surah Al-Baqarah ayat 218 yang berbunyi, Innalladzi amanu wallazina hajaru wajahadu fisabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ayat tersebut mengandung makna beberapa prinsip-prinsip yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Dalam ayat itu disebutkan beriman, berhijrah, dan berjihad. Artinya, apabila kita ingin menjadi seorang muslim yang mengharapkan rahmat Allah, dalam ayat tersebut kita awal dulu dengan beriman. Beriman di sini diartikan dengan meyakini apa-apa yang telah disyariatkan oleh Allah. Setelah beriman dan memiliki keyakinan yang kuat, lalu kemudian berhijrah. Di sini berhijrah memiliki makna berpindah atau berpindah keyakinan dari kemusyrikan kepada kema'rufan. Setelah berhijrah lalu merubah keyakinannya dengan sungguh-sungguh. Disinilah arti dari berjihad. Berjihad tidak hanya diartikan dengan kata berperang. Kemudian dalam memahami ayat ini, Quraisy Shihab menafsirkannya sebagai berikut, yaitu memang perjuangan selalu membutuhkan pengorbanan. Seseorang yang berjuang ingin mendapatkan sesuatu yang diinginkan, mereka akan mengorbankan sesuatu yang dimilikinya demi tercapai apa yang diinginkannya. Menurut Quraisy Shihab, dalam berjihad seseorang dituntut untuk mencurahkan kemampuan baik lahir maupun batin dengan rupa mengorbankan apa yang dimilikinya, entah itu harta benda, nyawa, tenaga, pikiran, atau apapun yang dimiliki dengan niat mengharapkan ridho Allah. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian Ismail bin Umar al-Quraisy bin Katsir menafsirkan tentang ayat tersebut. Setelah Abdullah ibnu Jahsy dan kawan-kawannya merasa lega dari apa yang selama ini mengungkungnya berkat adanya keterangan dari Al-Quran yang baru diturunkan, maka mereka merasa kehausan akan pahala. Lalu mereka berkata, "Wahai Rasulullah, apakah engkau menginginkan agar kami maju berperang lagi? Karena kami menginginkan perolehan pahala orang-orang yang berjihad." Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya, "Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memenuhi keinginan mereka dengan pemenuhan yang memuaskan. Ibnu Ishaq mengatakan bahwa hadis mengenai hal ini dari Az-Zuhri dan Yazid ibnu Rauman dari Urwah. Yunus ibnu Bukair meriwayatkan hal yang hampir sama konteksnya dengan hadis ini, dari Muhammad ibnu Ishaq, dari Yazid ibnu Rauman, dari Urwah ibnu Zubair. Musa ibnu Uqbah telah meriwayatkan pula hal yang semisal dari Az-Zuhri sendiri. Syu'aib ibnu Abu Hamzah meriwayatkan dari Az-Zuhri, dari Urwah ibnu Zubair hal yang semisal dengan hadis ini, tetapi di dalamnya disebutkan bahwa Ibnu Hadrami merupakan korban pertama dalam perang yang terjadi antara kaum muslim dan kaum musyrik. Kemudian sejumlah orang kafir Quraisy
sebagai utusan mereka memacu kendaraannya menuju Madinah, hingga tibalah mereka di hadapan Rasulullah SAW. Lalu mereka berkata, apakah dihalalkan melakukan peperangan dalam bulan haram? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya, mereka bertanya kepadamu tentang berperang dalam bulan haram dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 217 yang berbunyi, yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fih qul qitalun fihi kabir wa shaddun 'ala sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil harami wa ikhraju ahlihi minhu akbaru 'indallah wal fitnatu akbaru minal qatl wa la yazaluna yuqatilunakum hatta yurdukum an dinikum in istata'u wa man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Hal ini diteliti oleh Al-Hafiz Abu Bakar Al-Baihaqi di dalam kitab Dalailun Nubuwahnya. Kemudian Ibnu Hisham mengatakan dari Ziyad, dari Ibnu Ishaq bahwa salah seorang keluarga Ibnu Jahsi menceritakan bahwa harta fa'i dibagi-bagikan di antara keluarganya. 4/5-nya diberikan kepada orang-orang yang terlibat dalam perang tersebut. Sedangkan yang 1/5-nya dikhususkan buat Allah dan Rasul-Nya. Maka ketentuan tersebut tetap berlaku seperti apa yang telah dilakukan oleh Abdullah ibnu Jahsi terhadap kafilah tersebut. Ibnu Hisham mengatakan bahwa kafilah tersebut merupakan harta ghanimah yang mula-mula didapatkan oleh kaum muslim dan Amr ibnul Hadrami adalah orang yang mula-mula terbunuh oleh kaum muslim. Sedangkan Utsman ibnu Abdullah serta Al-Hakam ibnu Kaisan merupakan orang yang mula-mula ditawan oleh kaum muslim. Ibnu Ishaq mengatakan bahwa setelah peristiwa perang yang dialami oleh Abdullah ibnu Jahsi tersebut, sahabat Abu Bakar mengucapkan syair berikut, tetapi menurut pendapat lain yang mengatakan justru Abdullah ibnu Jahsi sendiri, yaitu ketika orang-orang Quraisy mengatakan sesungguhnya Muhammad dan sahabat-sahabatnya telah menghalalkan bulan haram, maka mereka mengalirkan darah padanya, merampas harta dan menahan orang-orang. Sedangkan menurut tafsir Jalalain, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, meninggalkan kampung halaman mereka dan berjihad di jalan Allah, yakni untuk meninggikan agamanya. Mereka itu mengharapkan rahmat Allah, arti pahalanya, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang terhadap orang-orang beriman. Lalu yang selanjutnya ini adalah arti dari Al-Baqarah ayat 217. Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah, berperang dalam bulan itu adalah dosa besar. Tetapi menghalangi manusia dari jalan Allah, kafir kepada Allah, atau menghalangi masuk Masjidil Haram dan mengusir penduduk dari sekitarnya, lebih besar dosanya di sisi Allah. Dan berbuat fitnah lebih besar dosanya daripada membunuh. Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka dapat mengembalikan kamu dari agamamu kepada kekafiran. Seandainya mereka sanggup, barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Slide selanjutnya yaitu berisikan tentang Quran Surat Al-Taubah ayat 5. Faida ansolaka al-ashuru al-hurumu faktulu al-musrikina haitu wajatumuhum wa kuduhum wa asuruhum wa udulahum kulla marsadin fa'in tabu wa aqamu as-solata wa atau az-zakata faqalu sabilahum inna allaha ghafurur rahimun, yang artinya apabila telah habis bulan-bulan haram, maka pergilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui, tangkaplah dan kepunglah mereka dan akasilah di tempat pengintaian. Jika mereka bertobat dan melaksanakan sholat serta menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
Selanjutnya membahas tentang beberapa tafsir terhadap Quran Surat At-Taubah. Al-Jalain mengungkapkan bahwasanya apabila telah habis atau bulan-bulan haram itu, hal tersebut merupakan batas maksimal masa penangguhan, atau maka bunuhlah orang-orang musyrik itu di mana saja kalian jumpai mereka, baik di tanah suci maupun di luar tanah suci, dan tangkaplah mereka dengan menahannya atau kepunglah mereka dalam benteng-benteng dan tempat-tempat perlindungan mereka, yang sehingga mereka terpaksa akan bertempur dengan kalian atau menyerah masuk Islam, dan intailah mereka di tempat pengintaian, yaitu jalan-jalan yang biasa mereka lalui. Dinasabkannya lafal kula karena huruf jarnya dicabut. Jika mereka bertobat dari kekafiran dan mendirikan sholat serta menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka. Jangan sekali-kali kalian menghambat dan mempersulit mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang terhadap orang yang bertaubat. Selanjutnya yaitu Quraisy Shihab juga menghadirkan apabila masa perlindungan selama 4 bulan itu habis, maka pergilah orang-orang musyrik yang melanggar perjanjian dimanapun berada. Tangkaplah mereka dengan keras, kepunglah mereka dari segala penjuru. Intailah mereka di semua tempat. Apabila mereka telah bertaubat dari kekufuran dan berpegang teguh kepada hukum-hukum Islam dengan mengerjakan sholat dan menunaikan zakat, maka berikanlah kebebasan kepada mereka, karena mereka telah masuk dalam agama Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun atas orang yang bertaubat dan Maha Penyayang pada hambanya. Pada ayat tersebut dijelaskan oleh tafsir Al-Muyassar bahwasanya apabila bulan-bulan haram yaitu Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab, di mana kalian memberikan jaminan keamanan terhadap musuh-musuh kalian telah berakhir, maka bunuhlah orang-orang musyrik dimanapun kalian menemukan mereka. Kepunglah mereka di benteng-benteng mereka dan intailah mereka di jalan-jalan mereka. Jika mereka bertobat kepada Allah dari kemusyrikan mereka, mendirikan sholat dan membesarkan zakat harta mereka, maka mereka menjadi saudara-saudara kalian dalam agama Islam. Dan oleh sebab itu berhentilah memerangi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang bagi hamba-hambanya yang bertaubat. Baik, cukup sampai di sini presentasi kami mengenai jihad. Semoga presentasi kami dapat menambah pengetahuan kepada para pendengar, dan kami mohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam penyajian presentasi banyak kekurangan dan salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada teman-teman dan Bapak dosen yang telah memutar video ini.